Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual. Namun kali ini keadaan spiritual yang merosot yang dialami seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang yang beberapa waktu yang lalu saya berikan anjuran untuk mengamalkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah, dibaca setiap hari selama 30 menit dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, dan dilakukan selama 40 hari berturut-turut sebagai awal riyadhah, sebagai awal latihan, sebagai pemula. Kemudian beliau mengamalkannya dan akhirnya bermimpi beberapa kali mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwa mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nah, beliau ini seringkali mendapatkan mimpi bagian kenabian, walaupun mujahadahnya itu belum genap 40 hari. Beberapa di antaranya sudah saya bagikan di channel ini. Beliau itu mimpi memanjat pohon kelapa yang tegak lurus menjulang ke langit. Yang mimpi berikutnya itu diberikan satu ilmu, kemudian disuruh mengunyah ayat Al-Quran yang mana itu bermakna dimudahkan pemahaman atas ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terbaru yang dilaporkan kepada saya, beliau itu bermimpi naik sepeda motor sendirian, kemudian berubah menjadi 2 orang, tetapi orangnya itu adalah si Fulan juga. Jadi 2 orang yang mengendarai dalam satu sepeda motor itu adalah beliau sendiri. Memecah jadi 2 orang dengan fisik yang sama. Nah, itulah mimpi yang terbaru yang dilaporkan kepada saya untuk ditanyakan maknanya atau takwilnya. Tapi sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu yang juga diatur di dalam peraturan syariat Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga mimpi tersebut cara meresponnya beda-beda. Untuk mengetahui cara meresponnya bisa dibaca pada kitab Sahih Al-Bukhari. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam itu adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Yang itu bermakna bahwa ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, bukan dari katanya, bukan membaca primbon, bukan membaca buku tafsir mimpi, alim ulama sekalipun, tidak bisa. Melainkan mentakwilkan mimpi harus dari Allah langsung.
Nah, orang tersebut biasanya orang yang sudah kasyaf maknawi, mengerti ilmu hakikat. Karena ilmu takwil mimpi itu ada kalanya mengandung ilmu syariat, artinya itu tidak perlu ditakwil, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan nyata sebagaimana visual mimpinya, seperti mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fat ayat 27, dan juga bisa mengandung ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki, yaitu ada simbol bahasa mimpi yang perlu ditakwil, seperti kejadian mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan pada surat Yusuf ayat 4, yang takwilnya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Nah, tentang tarekat juga begitu, tentang tata cara pengamalan ilmu syariat juga ada di dalam mimpi, seperti salah satu murid yang saya bimbing kerohaniannya itu sudah saya posting beberapa video beberapa waktu yang lalu. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi tidak boleh sembarangan orang mentakwilkan mimpi, karena mimpi itu adalah perbuatan Allah berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, pada kalimat terakhir pada surat tersebut, Allah berfirman, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi mimpi itu tidak bisa dipesan oleh manusia, tetapi Allah yang maha menghendaki memberikan mimpi kepada orang yang dikehendaki, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga di dalam mentakwilkan mimpi itu pengetahuannya harus dari Allah. Kalau tidak, misalkan ada orang yang berprasangka mentakwilkan dengan membaca buku, maka dia otomatis telah berbuat syirik, mempersekutukan Allah di dalam pendapat hawa nafsunya, karena dia tidak diberikan perintah secara khusus untuk mentakwilkan mimpi, seperti hanya yang terjadi kepada saya. Kalau orang tidak ada perintah khusus untuk mentakwilkan mimpi, maka orang tersebut sudah pasti tidak diizinkan oleh Allah dan sudah pasti tidak diberi pengetahuan tentang takwil mimpi. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi yang tadi saya ceritakan, bahwa si fulan itu bermimpi naik motor, dia memecah jadi 2 orang. Apa maknanya? Motor itu adalah salah satu sarana untuk mengantarkan dari satu tempat menuju tempat yang lain. Tetapi simbol motor di dalam mimpi itu adalah memiliki makna tersirat, bahwa itu adalah tentang tarekat yang dilakukan si fulan, yaitu mujahadah atau tata cara pelaksanaan ilmu syariat yang dilakukannya. Lalu 2 orang sama-sama itu adalah badannya si fulan, itu memiliki makna bahwa fulan itu belum serius di dalam bermujahadah, masih ada berbau sifat keduniawian. Mujahadah oke, dikerjakan, istiqomah nggak istiqomah, dia tidak terlalu serius. Sehingga dia akan bercabang kepada 2 perilaku. Sifat keduniawian, misalkan masih suka nongkrong sama teman-temannya, suka ngumpul-ngumpul nggak jelas. Kemudian akhirnya mujahadahnya itu nggak terlalu fokus untuk diperhatikan. Nah, Allah itu memberikan petunjuk supaya fulan memilih salah satu. Jadi dia itu kalau benar-benar mau bertakwa, mujahadahnya diserusi, karena fulan ini saat ini belum bekerja dan dia sudah usia matang menikah. Harusnya fokus kepada bermujahadah. Nantinya setelah mujahadah itu biasanya dia diberikan kemudahan di dalam hal keduniawian, misalkan dimudahkan dapat jodoh, kemudian dapat pekerjaan, seperti murid-murid yang saya sudah bimbing juga, yang awalnya nganggur kemudian dapat kerja, yang awalnya itu di kerjaannya itu dilarang sholat kemudian dibolehkan sholat. Nah, seperti itu makna mimpi yang dialami fulan. Allah memberitahu bahwa beliau itu belum benar-benar fokus kepada beribadah kepada Allah. Masih ada 2 sisi yang berbeda dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.